Ganjar akhirnya nekat melawan. Tapi Ganjar nggak mungkin berani melawan kalau kakak pembina nggak bilang lawan kan. Siap nyapres. Padahal sebelumnya Megawati Soekarno Putri mengatakan stop ngomong-ngomong capres sebelum ada keputusan dari dirinya. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Dia yang mendeklarasikan adalah partai-partai. Saya tidak tahu apakah partai cukup bersedia dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang tidak siap? Meski Ganjar adalah seorang kader PDI Perjuangan, partai lain yang justru terang-terangan mendeklarasikan Ganjar sebagai capres 2024 ini. Ya, padahal Puan Maharani sudah kemana-mana ketemu sama kader, sudah nyemplung ke sawah, tanam padi, sudah berperan sebagai tukang batu. Dengan Ibu Mega untuk Ganjar, padahal orang pasti menduga pasti bukan soal Ganjar dan bicarakan soal Puan. Tapi kan Pak Jokowi memberi sinyal bahwa PDIP belum memberikan calon. Nah tiba-tiba kok gerakannya Ganjar meningkat gitu lah. Kalau Nasdem ditendang karena indisipliner, ya Ganjar juga harus ditendang kan indisipliner bukan PDIP kan. Itu artinya Ganjar sudah menantang Megawati. Dan siapa yang kemudian akan kalah? Apakah faktor Anies kemudian membuat tidak ada pilihan lain? Kalian siapa yang berbuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Pilpres ini berisi hal-hal yang benar-benar cerdas. Karena itu pendukung juga harus cerdas. Ya. Berbagai fakta sentimen positif terhadap Ganjar dari hasil survei dan banyaknya pernyataan dukungan yang mengalir dari berbagai pihak justru memunculkan dugaan konflik internal antara Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Ya, supaya Ibu Mega konsisten dong, orang yang indisipliner ya dikeluarin dari partai, jangan sekedar Nasdem dikeluarin dari kabinet. Yang paling penting adalah pemilunya jujur dan adil. Presiden Jokowi sebagai penguasa tidak boleh menggerakkan state aparatus untuk mendukung calon tertentu. Sebarkan kaos dan seterusnya. Tetapi di internal PDIP sendiri, di arus bawahnya, itu tampaknya yang ingin dicapreskan adalah Ganjar Pranowo itu. Akan diberi ampun jika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo benar-benar mengatakan dan menyatakan sikap siap menjadi bakal calon presiden 2024 nanti. PDIP menyatakan secara resmi akan memberi sanksi pada siapa saja termasuk Ganjar Pranowo yang menyatakan diri siap maju dalam pemilihan presiden mendatang. Pernyataan soal sanksi ini diungkap langsung Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang merespon adanya wacana Ganjar Pranowo siap mau sebagai cawapres dan capres 2024. Hasto Kristianto mengatakan jika Ganjar Pranowo menyatakan soal kesiapan menjadi capres 2024 maka akan dijatuhi sanksi organisasi. Sekiranya Pak Ganjar menyebut diri sebagai capres itu pelanggaran disiplin organisasi, demikian kata Hasto dalam keterangan tertulisnya pada Kamis 20 Oktober 2022. Secara lembaga hingga saat ini PDIP belum menyatakan sikapnya tentang siapa yang akan dicalonkan untuk Capres 2024 mendatang. Katakan Hasto, tentang pencalonan di pemilihan Presiden 2024 adalah hak prerogatif dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hingga saat ini kata Hasto, semua elemen di tubuh PDIP sedang fokus pada membantu menyelesaikan tugas kadernya Joko Widodo yang menjabat sebagai presiden 2 periode. Seluruh kader PDIP kata Hasto saat ini diberi tugas untuk memberi skala prioritas membantu Presiden Jokowi. Terutama PDIP fokus pada permasalahan dalam mengatasi berbagai macam masalah, termasuk di dalam tentang ekonomi dengan turunnya ke bawah.
termasuk dijelaskan Hasto tentang desain di bidang pangan. Secara pribadi, Hasto mengaku sudah melihat bagaimana petikan wawancara Ganjar Pranowo soal Pilpres 2024. Hasil analisisnya, Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak secara langsung menyebut Ganjar siap nyapres. Kalau saya lihat dari jawaban Pak Ganjar, kan jelas nih. Ganjar bilang kalau untuk bangsa dan negara, ya semua harus siap. Demikian kata Hasto. Pak Jarod, senior PDIP, siap buat bangsa dan negara. Bu Risma, Mensos, siap bangsa dan negara. Demikian katanya lagi. Ada Mbak Puan, Ketua DPR, ada Mas Pram, ada Pak Anies, ya itulah semuanya harus menyatakan siap. Demikian kata Hasto. Tegaskan Hasto, sehingga saat ini PDIP belum mengambil sikap dan keputusan siap dan yang akan diusung pada Pilpres 2024. Nadia Megawati sebagai umum belum mengambil sikap dan keputusan soal kader PDIP yang akan bertarung di 2024 nanti. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami yang berjuang, kaum muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap, ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah. Setiap 5 tahun dibikin heboh kita. Baik, yang pertama, orangnya harus baik. Makna baik itu tidak harus ustadz, paling nggak melakukan haram, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan bezina. Insya Allah nggak ada yang pemabuk ya. Calonnya nggak ada yang pemabuk kan, nggak ada penjudi. Anggap sajalah, kita nggak tahu. Baik, asalkan dari dirinya baik. Kalau sudah terbukti di ahli maksiat ya jangan dipilih dia. Satu, yang kedua, baik kepada manusia, punya kasih sayang, kelembutan. Dua, ya, belum cukup. Orangnya baik kepada dirinya sendiri. Dia baik, ibadahnya mungkin sholat malamnya 1000 rakaat. Soleh, tak-taunya dermawan, masya Allah. Setiap pengajian di Karangmalang dapat 1 juta gitu. Pokoknya orangnya baik pada umat. Belum cukup, belum boleh Anda pilih. Tahu enggak? Harus ada syarat yang ketiga. Apa itu? Siapa yang ngusung dia? Siapa yang ngusung dia? Orangnya baik, tapi yang ngusung nggak benar. Yang ngusung ini adalah kelompok, apakah partai atau apa. Kalau yang mengusung adalah partai nggak benar, Anda nggak boleh pilih dia. Karena apa? Yang ngusung itulah yang akan membisikkan kebijakan-kebijakan. Yang akan ngajari nggak benar yang ngusung. Makanya kalau yang ngusung nggak benar ya jangan. Yang ngusung misalnya partai apa dan siapa, kita harus tahu dong. Pokoknya anggap saja Anda sangat mencintai saya. Anda sangat mencintai Buya Yahya. Mengaku Buya Yahya. Tiba-tiba Buya Yahya mencalonkan presiden. Yang mengusung lah kok partai yang nggak benar, Anda jangan pilih. Karena saya didudukkan sebagai calon presiden, fitnah buat Anda.